Apakah boleh seorang laki-laki mencatat dan menentukan kriteria khusus pasangan atau calon pendampingnya? Tentunya boleh, agar supaya nanti seorang itu tidak bisa salah pilih dan merasa kenyamanan. Karena tujuannya itu bagaimana bisa mencapai yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Before watching this video, don't forget help me to subscribe, like, and share. And may Allah, may God bless you all. Pastikan Anda klik subscribe berwarna merah. Nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar Anda mendapatkan info terbaru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rifin Arifin di channel ini. Dan di video kali ini saya akan sedikit membagi trik dan teori secara ilmiah dan secara Islam menganjurkan bagaimana cara kita bisa menentukan pasangan kita, pendamping hidup. Karena sangat resiko kalau kita salah memilih pasangan. Ini khusus kaum laki-laki, di mana yang ada banyak kebingungan, keberatan, bahkan susah dalam menentukan kriteria ataupun cara menemukan pasangannya. Apakah boleh seorang laki-laki mencatat dan menentukan kriteria khusus pasangan atau calon pendampingnya? Tentunya boleh, agar supaya nanti seorang itu tidak bisa salah pilih dan merasa kenyamanan. Karena tujuannya itu bagaimana bisa mencapai yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, namun sebelumnya jangan lupa dukung terus channel saya Rifin Arifin untuk mengembangkan media dakwah, syiar, pendidikan, hiburan, bahkan mungkin dengan olahraga. Maka saya selaku pemilik channel mohon dukungan dan bantuan untuk terus subscribe, like, share, komen. Oke guys, untuk kali ini banyak anak muda yang masih jomblo. Itu ditandakan mungkin bisa jadi sebab karena mereka itu belum berani menikah, ataupun sebab lain mungkin mereka itu merasa tidak mampu, ataupun juga itu masih belum bisa menemukan jodohnya karena terlalu banyak kriteria yang diinginkan. Namun perlu dijadikan pelajaran dan diambil ibrah bersama, dimana saya dulu punya kawan, dia sudah jauh lebih tua daripada saya. Saya ingat kata-kata dia, saya tidak akan menikah dengan orang kalau tidak seperti di foto ini, itu katanya. Dan saya tidak akan menikah kalau belum memiliki rumah seperti ini. Nah, itu tandanya berarti Anda hanya melihat sebelah mata ataupun tidak fokus kepada apa yang harus Anda raih dalam hidup ini. Ada beberapa cara, kalau diambil dari hadis Nabi, tunkihul mar'atu li arba'in, nikahilah wanita itu karena 4. Pertama itu adalah 5 liha, karena harta. Kemudian juga yang kedua yaitu lihasabiha, karena keturunan. Jadi perhatikan keturunan juga. Yang ketiga itu adalah lijamaliha, perhatikan rupa dan kecantikannya. Kemudian lidiniha, karena agamanya. Maka penting 4 ini diperhatikan untuk dijadikan pandangan buat lelaki yang ingin mencari calon pasangannya. Tapi lanjutkan hadis ini, yaitu fatfar bidzatid daini tarbat yadaka. Jadi perhatikan, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Artinya diambil dari kesimpulan ini, seorang laki-laki itu penting perlu memperhatikan yang namanya wanita itu dari segi harta. Karena harta, ekonomi, siapa sih yang tidak suka ekonomi, apalagi susah kadang cari duit. Melihat pengorbanan seseorang itu begitu berat dan banyak susah payah, merasa kebingungan mencari duit. Maka penting memperhatikannya biar nanti kelangsungan hidupnya nyaman. Penting juga melihat dari keturunannya. Kalau guru saya mengajarkan jangan menikah dengan orang yang asal usul keturunannya itu berasal dari orang-orang yang kurang baik, baik itu punya ilmu hitam ataupun ya penjahat ataupun apa. Itu penting diperhatikan itu, biar nanti kita baik jadi orang dan menikah dengannya. Lihat dari kecantikannya, ini wah penting.
cantik itu kata anak-anak muda ini, kalau nggak cantik nggak bisa dibawa jalan-jalan. Boleh bilang seperti itu, namun jangan diutamakan, karena ketika Anda mengutamakan kecantikannya, maka Allah akan nanti merendahkan kalian. Artinya kalau Anda fokus kepada kecantikan, suatu saat akan ada di mana rasa yang tidak diduga itu akan terasa lebih tidak enak. Namun yang penting itu adalah didiniha, pilih agamanya, karena agama ini nanti yang mencakupi semuanya. Tentunya punya ilmu sudah, dari ilmu kewanitaan, paham dengan darah haid, nifas, wilada, istihadah dan seterusnya, itu paham. Jadi kita enak gitu, paham bagaimana cara menjadi ciri-ciri wanita yang soleha. Ilmunya sudah oke, maka pilih karena agama itu adalah yang terpenting. Tapi kalau kita mencari mungkin dari Sabang sampai Merauke mencari yang 4 kriteria ini susah kawan. Saya selama ini saya mencari masih belum ada. Tapi saya mencari mengambil yang karena agamanya baik, ilmunya oke, maka bagi saya itu adalah saya lebih tendensi kepada hal yang lebih baik seperti itu. Bagaimana cara kita lebih selektif dan profesional dalam mencari dan menentukan pasangannya? Tentunya saya akan membagi-bagi ada beberapa kriteria dan tipologi ataupun yang disebut dengan cara trik mencari calon pendamping kita. Di antaranya yang pertama itu adalah kita harus cari data lewat tanyakan kepada orang terdekat ataupun orang-orang yang sudah sering bergaul, berteman dengan calon rencana yang kita akan pilih. Dengan data itu nanti akan lebih akurat, sehingga kita lebih tahu detail seperti apakah keberadaan orang tersebut. Jadi kita tidak bisa dibohongi. Kalau kalian, terutama laki-laki, hanya via telepon mencari pasangan pendampingnya, ya semuanya itu susah dipahami, unbelievable. Itu sudah tidak bisa diyakini ataupun dipercaya. Banyak orang hanya bermain kata-kata. Kata-kata itu pandai, gombal, dan itu sudah sering terjadi. Maka saya sangat berharap semoga itu tidak terjadi. Lebih baik adalah cari data, tanyakan melalui orang terdekat, tetangga, kawan, ataupun ya dengan kawan-kawannya sendiri, seperti itu. Yang kedua, kenali dan pahami karakter si calon tersebut. Dengan kita kenal, paham keberadaan karakter, maka mungkin kita akan bisa mengadaptasi, mudah beradaptasi dengannya, sehingga kita bisa matching, bisa terasa nyaman, couple terasa enak seperti itu. Kalau kita sudah kenal, paham dengan wataknya, dengan kepribadiannya, maka kita akan mudah beradaptasi dengannya. Yang ketiga itu adalah Anda harus paham, tahu tepat, benar, dan mengerti terhadap dirinya sendiri. Karena kalau kita sudah tahu dengan dirinya sendiri, cocok enggak sikap kepribadian saya dengan orang itu kita bisa mengimbangi bagaimana cara kita ini bisa menjadi calon baik atau tidaknya. Itu barometernya adalah juga mengaca kepada diri. Kira-kira cocok enggak saya ya pasangan dengan itu, misalnya. Jadi itu bisa dijadikan barometer dalam menentukannya. Yang keempat itu adalah setelah kita paham, kenal, dan mengerti, maka pilihlah pasangan yang sudah tepat dengan keberadaan Anda. Contohnya, sangat mustahil ataupun ya kalau di nalar manusia susah sekali, tapi kalau sama Allah semuanya akan bisa terjadi, kun fayakun. Tapi kalau bagi alam ilmiah kita, dimana kalau orang biasa-biasa mau menikah dengan orang yang martabatnya lebih tinggi, itu mungkin susah sekali. Artinya nikahilah wanita itu juga yang sesuai dengan keberadaan Anda, tepat sudah, sikap kepribadian Anda sudah cocok dan juga fleksibel sudah, maka itu bisa dilanjutkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu adalah perhatikan bakatnya, kemampuan dan kekurangannya si calon tersebut. Karena kalau kita sudah tahu bakatnya seperti ini, kemampuannya seperti ini, maka kita akan enak hidup, terasa nyaman, bahkan akan mudah berjalan, menjalani kehidupannya akan terus senang dan bahagia. Jadi penting loh, kalau kita punya istri ataupun calon pendamping itu sudah pandai masak, pandai
pandai nyuci ataupun pandai menyiapin, semuanya ngerti, maka enak. Seorang suami itu akan langsung terasa indahnya kebersamaan hidup dengan orang yang sudah dipilih. Maka walaupun tugas itu sebetulnya tugas laki-laki, mencuci ya juga masak dan semua mencari nafkah, tanggung jawab itu adalah pekerjaan suami sebetulnya. Tapi kalau istri yang soleha, dia akan ngerti mengambil alih bagaimana bisa membantu dan memudahkan pekerjaan aktivitas seorang suami tersebut. Maka jangan salah pilih, saran saya carilah istri yang soleha, karena kalau istri soleh itu insya Allah akan semuanya nyaman, langgeng, serta akan merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena seorang yang istri yang soleh itu adalah tidak ada nilainya, tidak ada perbandingannya daripada dunia. Dimana hadis Nabi yaitu ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dimana perhiasan itu sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleha. Jadi kecil dunia itu dibandingkan dengan wanita yang soleha. Maka tidak ada gunanya dunia kalau kita hanya fokus kepada materi, kepada rupawan, bentuk body. Maka saya berharap tentukan. Setelah itu selesai kawan, jangan lupa ini poin yang terpenting, istikharah itu yang paling penting. Sikap oke, kenal sudah, semua data sudah kita sesuai dengan kriteria kita. Maka yang paling penting itu adalah istikharah. Kita pasrahkan semuanya, minta yang terbaik pilihan kita kepada Allah. Insya Allah itu akan menjadi pilihan yang diridai Allah. Semoga ini bermanfaat khusus calon laki-laki yang merasa sendiri, bingung, kesulitan dalam menentukan pasangannya. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah bisa bermanfaat dan membantu kalian semua. Jangan lupa dukung, subscribe dan juga share, mudah-mudahan menjadi kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.